Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahsanu minal musyrikin. Ya ayuhan nasu qul min fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaitani lakum aduwwun mubin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, seiman, seagama, sebangsa dan setanah air, kami akan melanjutkan uraian-uraian materi yang telah kami rangkum di dalam berkas. Tujuannya, ketika persoalan ini naik ke publik, publik mengetahui ada persoalan apa dan apa saja masalah-masalah yang diperselisihkan. Materi yang akan kami jelaskan saat ini memuliakan Habib atau para Habib. Di sini saya akan memberi penjelasan tentang Habib atau warga keturunan Arab ini, baik sejarah, fakta, kenyataan saat ini, ilmu ilmiah, kedokteran, dan ayat. Jadi 4 kajian ini akan kami sampaikan ke publik, ke umat, agar umat Islam betul-betul mengetahui pantas atau tidak mereka dimuliakan. Pertama, kita lihat sejarah kitab-kitab Allah, di mana para nabi hampir seluruhnya berkebangsaan Arab. Kitab Allah turun di tanah Arab, para nabi berkebangsaan Arab. Bahkan para nabi ini bukan cuma membawa keterangan-keterangan yang nyata, yaitu ayat-ayat Allah, firman Allah. Mereka langsung Allah berikan mukjizat kelebihan. Seperti Nabi Musa menghidupkan orang mati, menghidupkan burung yang sudah dicincang, yang sudah dipotong-potong. Itu kelebihan para nabi yang Allah berikan. Semua satu pun tidak ada para nabi yang datang langsung diterima oleh orang Arab. Mereka dibunuh, diperangi, dan didustakan. Bahkan dalam sejarah kitab itu sendiri, Nabi Isa disalib, Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Musa dikejar Fir'aun, Nabi Muhammad berperang dengan orang-orang kafir Mekah, dan Allah yang menyelamatkan para nabi. Setelah Allah mengajab negeri itu, baru ajaran Allah tegak di negeri itu, baru nabi diterima. Jadi kita umat Islam bangsa ini jangan mentang-mentang turunan Arab asal memuliakan manusia. Dan ternyata kekafiran bangsa Arab jauh lebih biadab, jauh lebih biadab. Bahkan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang mulia dalam pandangan Allah orang yang bertakwa. Jadi itu kajian sejarah, dan sejarah Al-Quran, sejarah kitab Allah, sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun tidak ada saksi hidup. Karena para nabi pun dari masa ke masa, Nabi Muhammad tidak hidup pada zaman Nabi Isa alaihissalam. Tapi kedatangan Nabi Muhammad sudah diberitahu oleh Nabi Isa alaihissalam, bahwa kitab sudah mencatat akan ada nabi setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad. Di kitab itu disebut namanya Ahmad. Jadi sejarah mencatat kekafiran bangsa Arab jauh lebih biadab. Bahkan Al-Quran menerangkan surah Saba bahwa orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Mekah mendustakan Al-Quran belum per-10 sampai kepada mereka. Jadi ilmunya belum datang kepada mereka seluruhnya, Al-Quran sudah mereka dustakan. Jadi Habib ini betul-betul punya betul-betul sangat pengaruh terhadap agama Islam bangsa ini. Bahkan kalau saya perhatikan, Habib ini membawa aliran tarekat yang mengarah kepada aliran tasyawuf. Itu kajian sejarah. Sekarang kajian fakta. Apa yang diperbuat oleh bangsa Arab yang ada di negeri ini.
Walaupun pada awalnya mungkin warga negara Arab asli, terus pindah ke warga negaraan, nikah dengan bangsa Indonesia, jadi bisa disebut warga keturunan. Oleh umat Islam, silakan perhatikan, silakan Anda jalan ke PGC Celilitan, di mana PGC ini dekat dengan Condet. Condet ini wilayah Habib, komplek Habib. Dari PGC sampai Pasar Jaya Kramat Jati, di situ tukang rampe atau tukang kembang atau media kemusyrikan subur. Penjualnya sampai banyak dari PGC sampai Pasar Jaya Kramat Jati. Sampai sebelum halte busway Kramat Jati. Silakan Anda cek sendiri. Di situ komplek Habib. Munculnya pedagang, banyaknya pedagang, biasanya pedagang bermunculan diawali tingginya pembeli, tingginya konsumen. Jadi para Habib pun banyak bermain kemusyrikan. Ini fakta yang Anda bisa saksikan saat ini, detik ini. Sampai saat ini banyak. Untuk wilayah PGC sampai Pasar Jaya Kramat Jati. Ini untuk wilayah Jakarta. Masuk ke wilayah Bogor, Anda silakan masuk ke wilayah Empang, daerah Sukasari, Kebun Raya. Di sana pun komplek Habib. Sama. Tukang rampe, tukang minyak, misik, banyak di sana subur. Jadi, wilayah komplek Habib ini berbaur dengan kemusyrikan. Al-Quran menerangkan mereka orang kafir Mekah, orang musyrik Mekah. Ternyata mereka datangnya ke bangsa ini, ke negeri ini, berbuat kerusakan di negeri ini. Bukan membawa agama Islam yang benar. Itu bukti fakta yang bisa Anda saksikan saat ini. Silakan Anda datang ke Bogor, Sukasari, wilayah Empang. Di situ banyak media kemusyrikan, di situ komplek Habib. Dari Sukasari Anda naik ke Puncak, di mana Puncak menjadi kota Arab. Banyak warga negara Arab sengaja, mereka sebagai turis, rekreasi di Puncak. Di sana mereka memuaskan birahi dengan kawin kontrak dengan perempuan-perempuan bangsa ini atau negeri ini. Di mana pernikahan syariat Islam, kawin kontrak merusak syariat, merusak agama. Haram untuk dilakukan, dan itu dilakukan oleh bangsa Arab untuk memuaskan seksual mereka. Ini kejahatan bangsa Arab. Jadi Anda umat Islam bangsa ini jangan asal memuliakan orang. Bahkan kalau kembali kepada ayat, orang yang mulia, yang bertakwa, saya jamin dengan tegas, Habib-habib di sini pun termasuk Habib Rizik, bukan orang yang menegakkan ketakwaan Allah. Itu kajian ayat dan kajian sejarah dan kajian fakta saat ini yang bisa Anda saksikan. Terus kajian sejarah dan fakta yang terjadi di negeri ini. Ini mohon maaf kepada umat Islam, khususnya simpatisan FPI. Anda dekat dengan Habib, masuk ke organisasi FPI, untuk organisasi ini dibubarkan oleh pemerintah karena memang tidak membawa efek positif terhadap bangsa. Apa yang Anda pahami dekat dengan Habib? Apa Anda paham agama? Yang ada Anda diajak melanggar hukum negara. Jihad, front pembela Islam. Islam yang mana yang dibela? Jihad pun melanggar hukum negara, menghancurkan fasilitas publik. Sedangkan Islam begitu baik, Allah pun memerintahkan taati ulil amri, pemegang kekuasaan. Tapi kita diadu domba dengan bangsa kita sendiri. Lihat omongan Habib Bahar. Omongan Habib seperti itu, walaupun yang dikecam Pak Ahok, orang non-muslim, tidak pantas. Islam ini betul-betul memuliakan akhlak, membentuk akhlak apabila kita beragama dengan agama yang benar. Jadi silakan Anda kaji ketika Anda
bergabung dengan FPI sekian tahun, apa yang Anda paham? Apa Anda paham hukum agama? Apakah Habib membacakan ayat Al-Quran dengan jelas, dengan benar? Kita semua dibikin bodoh tentang hukum-hukum agama. Kita dibikin tidak paham dengan Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Yang diajarkan hanya dibaca tanpa diterangkan hukum-hukumnya. Ini fakta yang sudah berlalu beberapa tahun yang lalu. FPI, Front Pembela Islam, perang pun menghancurkan fasilitas publik. Habibnya tidak sadar adanya perjinahan, perjudian, pemabukan di bulan Ramadan, minimnya akhlak dan moral bangsa, minimnya iman bangsa ini. Dan yang menyebabkan rusaknya imam, Habib itu sendiri beragama tanpa keimanan. Itu kajian fakta-fakta yang kami sajikan kepada publik. Kita kembali kepada ayat. Apakah ayat Al-Quran memuliakan para Habib? Anda lihat surat Hud ayat 45. Wa nada Nuhul rabbahu faqala rabbi inna bni min akhli. Wa inna wadakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Ayat ini menerangkan ketika Nabi Nuh berdoa. Wahai Tuhanku, sesungguhnya dia adalah termasuk keluargaku. Nabi Nuh berdoa untuk anaknya ketika Allah menurunkan azab pada kaum Nuh, anaknya ikut ditenggelamkan. Sungguh janjimu adalah benar dan engkau hakim yang paling adil. Nah, Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan keluargamu karena perbuatannya sangat buruk. Janganlah engkau meminta yang engkau tidak tahu hakikatnya. Janganlah engkau termasuk orang yang bodoh. Jadi Allah tidak menerima anak Nabi Nuh sebagai keluarganya ketika mereka tidak mengikuti keimanan yang benar, mengikuti agama yang benar. Jadi dalam Islam agama tidak diwariskan. Setiap orang akan dibalas dengan perbuatannya sesuai dengan perbuatan masing-masing. Bahkan keluarga Nabi Allah mengancam hukuman 2 kali lipat untuk keluarga Nabi yang tidak beriman kepada Allah. Dan bukan cuma ayat itu aja, diantaranya contoh orang kafir, istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh. Contoh orang beriman, istri Fir'aun. Bahkan Fir'aun berjasa kepada Nabi Musa alaihissalam tidak berguna dalam agama. Pahala tidak diwariskan. Dan ini sudah Allah kuatkan dalam surat Al-Asr. Wal as, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Demi waktu, demi hidup yang kita jalani, manusia dalam kerugian. Illa lazina amanu wa amilu solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Jadi amal saleh itu melaksanakan iman, itu takwa namanya. Dan yang saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi Habib sendiri tidak diterima oleh Al-Quran. Ingin jadi mulia, aku turunan Nabi. Bahkan kalau diperhatikan perbuatan mereka lebih condong bermain kemusyrikan seperti di Empang, di Condet, bahkan bermain kekafiran di Puncak, nikah kontrak dengan orang-orang Indonesia. Itu perbuatan orang-orang Arab. Kekafiran mereka jauh lebih biadab. Bahkan orang-orang musyrik, atau ayat 1, bara'atu minallahi wa rusuli illal ladzina ahajatu minal musyrikin. Inilah pernyataan pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul bagi kaum musyrikin. Jadi Allah sudah memutuskan hubungan. Makanya bangsa ini kehilangan ridha Allah. Ada 3 dosa yang ditabrak oleh bangsa dalam menjalankan agama. Yang pertama kemusyrikan.
Kemusyrikan di Indonesia subur, pasar bukur bahkan diperlombakan, dukun diperlombakan, dipertontonkan bebas. MUI tidak mampu melihat kemusyrikan. MUI tidak menjalankan kapasitasnya, entah mereka tidak paham agama atau memang tidak mengerti agama. Para pemimpin Islam golongan pun bungkam diam, umat ditipu, dibiarkan masuk ke neraka, kemusyrikan di mana-mana. Ini Islam ini kehilangan akhlak dan moral karena menjalankan agama tanpa keimanan yang berujung yang kita rasakan saat ini hancurnya akhlak dan moral bangsa. Itu ayat. Jadi Habib tidak diterima oleh Al-Quran. Habib bahwa agama tidak diwariskan kecuali harta. Ya benar, Allah mewariskan lewat kitabnya bahwa harta memang diwarisi oleh keluarga, anak, adik. Kembali kepada ilmu ilmiah, kedokteran. DNA mana, kedokteran internasional mana yang menerima Habib turunan Nabi? Bicara DNA, genetik mereka udah terputus. Bahkan Anda bisa lihat untuk wilayah Karawang, kebetulan kampung saya sendiri Karawang. Al-Quran sudah beralih fungsi untuk orang mati. Ada orang mati, diajikan setiap hari dengan Al-Quran dengan bayaran sekian juta. Aturan agama fidyah, untuk orang mati dibayarkan fidyah, orang mati. Banyak Habib para pelakunya. Ini kekafiran Habib luar biasa. Jadi kalau kembali kepada pegangan hidup, agama dan ilmiah, oleh ayat ditolak, oleh kedokteran ditolak. Ketika ayat menolak, kedokteran menolak, mau bergantung kemana? Ya otomatis setan yang menjadi pegangan. Karena ilmu yang berbelok dari Al-Quran, yang berbelok dari ilmiah, ilmu setan, sihir namanya. Dan ketika dibuktikan, tidak bisa dibuktikan karena akan terputus. Kebohongan akan terputus, tidak ada sambungan. Jadi kepada saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, sadar bahwa agama Islam milik Allah. Allah yang memberikan aturan dan syariatnya yaitu Al-Quran. Bagi yang mau beriman, beragama dengan agama yang benar, iman yang benar, petunjuk yang benar yaitu Al-Quran. Saya hanya menyeru Anda umat Islam ke jalan Allah. Tegakkan agama Allah dengan benar, jalankan syariat dengan benar. Mari kita perbaiki bangsa ini dengan agama yang benar. Jadi mereka, para pemimpin Islam golongan, para Habib memang orang-orang yang harus dihancurkan terlebih dahulu. Jadi saya memang keras, saya memang menumpas mereka, menghancurkan mereka, agar mereka mau keluar untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka perbuat terhadap bangsa ini. Tapi insya Allah saya rahmat, saya betul-betul mengajak umat Islam seluruhnya agar mau mengikuti agama Islam yang benar, syariat yang benar yaitu Al-Quran. Saya hanya menyeru Anda ke jalan Allah. Jadi apabila ada yang terluka dengan perkataan saya, khususnya simpatisan Habib, FPI, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan Anda rasakan, Anda bandingkan apa yang Anda dapatkan, Anda dekat dengan Habib. Walaupun sekarang Habib Riziknya sedang dalam penjara. Dan itu layak bagi dia untuk mendapatkan apa yang mereka perbuat. Karena mereka pun tidak menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian terhadap negeri ini. Mereka mengadu domba antara penguasa dan masyarakat. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada umat Islam seluruhnya, khususnya bangsa ini dan umumnya yang ada di mancanegara. Apabila video kami sampai kepada mancanegara di mana Habib banyak berkeliaran di daerah-daerah tetangga seperti Brunei, Singapura, hati-hati bahwa mereka bukan orang yang pantas dimuliakan. Dan syariat Islam saya tegaskan tidak tegak di Indonesia, di Malaysia, Brunei tidak ada satupun yang melakukan syariat Islam dengan benar karena memang mereka biang keladinya. Jadi hanya itu dapat saya sampaikan untuk materi Habib.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.